Bapak Ibu sekalian. Apa Selamat kabarnya? malam. Luar biasa. Luar Sehat biasa. ini, Ibu Okta. Terima kasih atas kehadirannya sudah memenuhi undangan kami untuk melakukan diseminasi untuk eh, pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalankan saat ini, yaitu ada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Okta Kristi Anastasia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dan hari ini saya akan melakukan diseminasi dengan kolaborasi bersama teman CGP saya yang lainnya, yaitu ada Bapak Ade Setiawan. Selamat malam Bapak Ade Setiawan. Selamat malam, Ibu Okta. Perkenalkan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Saya Adi Setiawan. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari BPGP Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Ade perkenalannya. Hari ini kami berdua akan mendiseminasikan tentang budaya positif Bapak Ibu. Sebelumnya, apakah sudah pernah mendengar tentang budaya positif Bapak Ibu guru yang lainnya? Belum, baiklah. Nanti Belum jika pernah. belum pernah, Kalau begitu bagus. tepat sekali ya, Berarti Ibu Okta ya. ya, semoga nanti apa yang kami berikan atau yang kami paparkan bisa menambahkan informasi baru kepada Bapak Ibu. Tapi nanti kami yakin ketika kami mempresentasikan, Bapak Ibu pasti semuanya sudah tahu. Jadi, oh ternyata seperti ini budaya positif, seperti itu ya Pak Ade ya. Benar. Nanti Baik, Bapak Ibu pasti sebelumnya, merasakan aha moment ya. iya, Aha, oh aha, gitu. aha Iya. momen baik. Iya. Sebelumnya di sini sudah dihadiri Bapak staf pimpinan kita, Bapak Heri Bertus. Mas, selamat malam Bapak Heri Bertus. Baik, Pak Heri ada sepatah dua kata untuk kami berdua atau untuk Bapak Ibu guru yang bergabung juga pada malam hari ini, silakan. Oke, terima kasih Bu Okta, Pak Ade, Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita ada kesempatan baik untuk bisa berbagi apa yang bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan untuk lembaga pendidikan kita. Semoga apa yang yang akan disampaikan oleh kedua teman CGP kita ini sungguh-sungguh semakin melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita untuk kebutuhan anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Apapun itu, saya yakin bisa menjadi hal yang positif di sekolah kita. Gitu, Pak Ade, Bu Okta, terima kasih ya. Baik, terima Amin. kasih Terima kasih banyak. banyak, Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri. Baik Bapak Ibu, langsung saja izinkan saya untuk men-share screen-kan materi yang akan kami sampaikan. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat dengan baik Bapak Ibu? Sudah, Ibu Okta. Baik, terima kasih atas responsnya. Nah, di sini adalah budaya positif atau yang kita ambil sekarang adalah disiplin positif, yaitu merupakan sebuah aksi nyata yang sekarang sedang kita jalankan. Ini adalah sebuah proses aksi nyata dalam modul kami, yaitu modul 1.4. Di dalam pendidikan guru penggerak ini, kami akan mempelajari 3 modul. Nah, untuk modul 1.4 ini adalah modul 1 di poin yang terakhir. Nah, nanti selanjutnya kami sekarang juga sedang berjalan, yaitu modul 2. Lalu nanti akan ada modul 3 dan semoga akan selesai dengan lancar di bulan Desember, doanya Bapak Ibu sekalian. Nah, Amin. Untuk aksi nyata yang sekarang ini tentang disiplin positif, pertama-pertama akan saya sampaikan tentang tujuan diseminasi atau tujuan kita ada di sini pada sore hari ini, yaitu yang pertama, nanti kami ingin Bapak Ibu sekalian dapat memahami konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, juga dapat berbagi pengalaman implementasi disiplin positif dan segitiga restitusi di kelas dan atau di rumah.
Nah, kalau segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sering ya atau bahkan sudah pernah mendengar tentang hal tersebut. Juga di sekolah kita sudah diperlakukan tentang segitiga restitusi ini. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah kami ingin Bapak Ibu juga atau kami sedikitnya dapat menginspirasi dan mendorong untuk penerapan budaya positif ini di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah kita. Selanjutnya, ada runtutan beberapa hal yang akan kami jelaskan atau yang akan kami sampaikan nanti selain disiplin positif, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Karena di sini nanti akan ada 3 motivasi yang biasanya juga kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini Bapak Ibu juga sudah mempraktikkannya secara langsung di kelasnya Bapak Ibu masing-masing, khususnya Bapak Ibu yang wali kelas, juga pasti sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Ade Setiawan. Lalu selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Di sini juga ada 5 posisi kontrol ketika Bapak Ibu sedang menjalankan segitiga restitusi. Dan tentu saja yang terakhir nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Ade, yaitu tentang segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, disiplin positif itu apa? Disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan yang mendidik murid atau peserta didik kita dengan tujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dari dalam diri murid tanpa dengan menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal, atau juga tanpa harus memberikan hadiah serta imbalan secara materi. Fokusnya untuk membangun hubungan yang positif antara kita dengan murid, mengajarkan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan mereka keterampilan sosial dan emosional. Di sini untuk disiplin positif ini maksudnya adalah ketika misalkan kita menemukan ada kesalahan yang dilakukan oleh murid kita tidak langsung yang memberikan hukuman, ataupun ketika mereka melakukan sesuatu yang baik juga kita tidak langsung memberikan imbalan secara materi, tetapi kita harus mengajarkan kepada mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Dan keterampilan sosial dan emosional ini adalah kita membantu anak-anak, kita mendorong anak-anak juga agar mereka dapat lebih peka dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana cara mereka mengontrol emosinya, seperti itu. Itu adalah pendekatan yang dilakukan di dalam praktek disiplin positif. Setelah itu, nah di sini untuk penerapan disiplin positif ini pasti dasarnya adalah ini kita pakai, yaitu ada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang dimana Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Ada di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat adalah gotong royong, yang kelima adalah kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ini juga menjadi tujuan ketika disiplin positif ini diterapkan atau diimplementasikan di dalam lingkungan sekolah. Oke. Setelah itu ini yang tadi saya maksud, ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi ketika kita sedang melakukan sesuatu atau sedang melakukan hal yang ada tujuan tertentu begitu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal yang ada tujuannya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita melakukan yang mana nih biasanya ketika kita sedang melakukan sesuatu hal yang memiliki tujuan tertentu, apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, atau apakah hanya untuk menghindari hukuman, atau hanya untuk mendapatkan imbalan, atau biar dipuji sama orang lain.
Atau kita melakukan sesuatu karena memang kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, seperti kita melakukan itu karena memang tujuannya adalah baik. Kita melakukan itu karena untuk mendisiplinkan. Kita melakukan itu ya karena memang kita harus melakukan hal itu, seperti itu. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku yang sudah saya sebutkan tadi, kita sebagai guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Nah, anak-anak ini untuk melakukan sesuatu, dia ini terdorong oleh motivasi yang mana? Apakah dia hanya ingin menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan eksternal dari orang lain, atau guru juga harus berupaya untuk membangun agar mereka ketika melakukan sesuatu itu harus ada motivasi intrinsik atau motivasi internal dari diri mereka. Kenapa? Agar siswa ini menjadi pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas atau sekolah. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas, guru ini atau kita berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui sebuah kesepakatan antara kita, guru, dan juga siswa. Keyakinan kelas tersebut berupa sebuah pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, dengan adanya kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat nantinya, harapannya adalah anak-anak ini bisa kita bisa mengarahkan kepada nilai-nilai yang mereka percaya untuk melakukan sebuah disiplin positif. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya akan ada penjelasan dari Bapak Ade Setiawan. Kepada Bapak Ade, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Okta. Saya yakin Bapak Ibu juga di sini masih mendengarkan kami dengan seksama begitu ya. Setelah Ibu Okta menjelaskan terkait dengan apa itu disiplin positif, kemudian ketiga hal terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas yang dibangun secara universal, begitu berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi itu apa begitu ya. Saya hanya mengulang kembali terkait dengan ingatan-ingatan Bapak Ibu yang sudah memahami ini terlebih dahulu terkait dengan tiga hal yang akan saya paparkan setelah ini, kebutuhan dasar dan posisi kontrol. Nah, yang pertama ini yang akan saya bahas terkait dengan kebutuhan dasar begitu. Kebutuhan dasar dari manusia adalah makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5, Bapak Ibu. Nah, dari 5 kebutuhan itu, ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kelima hal ini memang menjadi kebutuhan dasar setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Kalau Bu Okta dari kelima hal ini, kira-kira kebutuhan dasar yang paling Bu Okta inginkan yang mana Bu Okta? Kebutuhan dasar saya ini adalah untuk bertahan hidup, makanya saya bekerja Pak Ade. Lalu kebutuhan dasar saya, ini kasih sayang dan rasa diterima, makanya saya ini pengen selalu disayang, pengen selalu didengarkan, seperti itu Pak Ade. Oke, baik. Ketika memang kalau bertahan hidup itu adalah perilaku manusia terkait dengan kehidupannya sehari-hari begitu ya. Bagaimana caranya dia mempertahankan hidupnya. Kemudian kasih sayang juga bagaimana rasa diterima atau dikasihi oleh orang lain. Kemudian kebebasan ini bersifat setiap manusia itu mempunyai kehendak ingin bebas. Kemudian kalau kesenangan itu setiap orang atau semua dari kita itu ingin merasakan kesenangan. Kemudian kalau penguasaan itu ingin semua hal yang dia katakan dituruti. Nah, itu adalah sifat atau kebutuhan dasar setiap manusia. Berikutnya terkait dengan posisi kontrol. Nah, hubungannya apa kebutuhan dasar dengan posisi kontrol? Nah, begini Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar tersebut, ini berkaitan dengan posisi kontrol. Kalau tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian apalagi ya tadi ya?
kasih sayang, penguasaan. Penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seseorang. Nah, oleh seseorang ini maksudnya dalam kehidupan di sekolah ataupun kehidupan di keluarga. Nah, 5 posisi kontrol ini tadi ada apa saja? Dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya ketika kita menjadi seorang guru atau kepala keluarga begitu di rumah, dapat menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kenapa sebagai seorang manajer? Karena dapat melakukan kerjasama dengan siswa atau dengan keluarga yang ada di rumah, serta memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka yang mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, dari posisi kontrol seorang guru yang menjadi manajer ini dapat dilakukan dengan cara apa? Cara untuk menggunakan posisi kontrol tersebut, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah, berikutnya Ibu Okta, terkait dengan segitiga restitusi. Ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, terkait dengan 5 posisi kontrol seorang, ini berlanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi terkait dengan penerapannya. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, diharapkan setiap guru mampu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sekolah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas ini bagaimana? Yaitu kita akan menanyai siswa terkait dengan ceritanya, bagaimana sih tadi begitu, terkait dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak menyalahkan seorang siswa atau menghukumnya, tetapi kita memintanya untuk untuk bercerita terlebih dahulu terkait dengan masalah yang muncul atau kasus yang muncul yang dia hadapi begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, kita menyadarkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu tadi, atau dia menceritakan yang dia lakukan itu tadi, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bagaimana? Validasi tindakan yang salah ini adalah ketika Bapak Ibu menghadapi siswa yang mempunyai masalah, Bapak Ibu menanyakan kira-kira hal tersebut baik atau tidak, atau hal tersebut kira-kira salah atau benar begitu. Nah, kalau semisal anak tersebut menyadari bahwasanya posisinya tadi atau yang dilakukannya tadi itu keliru, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bu Okta tadi, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah terkait dengan yang dia lakukan. Nah, kasus atau masalah yang dia lakukan itu penyebabnya apa, kemudian kira-kira dia melakukan hal tersebut kenapa, kemudian dikembalikan bahwasanya hal tersebut itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas kita. Misal nih, keyakinan kelasnya saling menghargai atau saling menghormati, begitu. Nah, itu dikembalikan ke sana, Bapak Ibu. Itu adalah 3 segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang manajer ketika menghadapi sebuah permasalahan di sekolah. Nah, tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah beberapa hal tadi kami jelaskan, yang terakhir adalah pengimplementasian dari segitiga restitusi. Nah, dari pengalaman saya di kelas atau di sekolah, saya pernah melakukan segitiga restitusi.
Nah, ini saya mulai menyadari dan mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan sebuah masalah. Sebagai contoh, ini kemarin yang saya lakukan adalah saya menghadapi siswa yang sering datang terlambat untuk mengikuti pelajaran di jam pertama. Nah, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa. Terkait dengan saya menanyakan, kamu terlambat kenapa? Begitu macetkah? Atau apa begitu, atau ada kendala di rumah, atau dia harus mengantarkan adiknya dulu begitu, saya akan menanyakan hal tersebut kepada siswa. Jadi siswanya akan lebih terbuka, akan lebih lega begitu ketika menyampaikan sebuah permasalahan yang dia hadapi dengan cara menstabilkan identitasnya. Kemudian setelah saya menstabilkan identitasnya, saya mengajak anak tersebut untuk menyadari hal yang dia lakukan itu tadi salah atau benar begitu. Jadi hal yang dia lakukan, tindakannya salah atau tidak, jika seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan siswa. Keyakinan siswa ini terkait dengan keyakinan kelas yang kami bangun begitu. Kebetulan saya adalah seorang wali kelas, jadi saya akan menanyakan keyakinan kelas kita apa sih itu. Begitu, itu kalau dari pengalaman saya. Tentu Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman yang mungkin serupa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang Bapak Ibu hadapi. Nah, mungkin sejauh ini Bapak Ibu juga pernah melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu saya yakin tidak pernah menyalahkan siswa atau membuat siswa merasa bersalah terkait dengan hal yang dia lakukan begitu. Tidak mungkin langsung ditegur dengan keras, begitu kan, tidak mungkin ya kan. Terus kemudian Bapak Ibu juga pasti tidak pernah yang langsung disalahkan dalam keadaan tertentu. Pasti Bapak Ibu juga akan ditanyai terlebih dahulu, kenapa itu bisa terjadi, begitu ya kan? Nggak mungkin kan kalau Bapak Ibu di sini langsung bilang, wah saya tidak akan setuju dengan hal tersebut, atau saya tidak akan mau melakukan ini kalau Anda begitu, gitu kan, nggak mungkin ya seperti itu. Kita kan sudah belajar bersama terkait dengan disiplin positif. Nah, semoga dari hal-hal yang kami sampaikan ini tadi, dari yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada teman yang lain yang mau men-sharingkan pengimplementasiannya begitu terkait dengan disiplin positif atau terkait dengan segitiga restitusi dari Bu Okta mungkin. Silakan Bu Okta. Baik, saya pernah melakukan segitiga restitusi kepada anak yang tidak melakukan tanggung jawabnya piket kelas. Begitu. Jadi saya tanyain dulu kenapa dia ini tidak melakukan tanggung jawabnya, tidak mengindahkan peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas dan juga menghormati orang lain. Di sini menghormati orang lain itu dalam artian jadwal piket itu sudah ditetapkan, sudah disepakati bersama, lalu dia tidak melakukannya, artinya dia tidak mengindahkan hal tersebut, tidak melakukan tanggung jawabnya juga dalam membersihkan kelas. Artinya dia tidak bertanggung jawab atas kebersihan kelas dia sendiri yang setiap hari juga dia lakukan untuk pembelajaran. Seperti itu. Jadi pada waktu itu saya bertanya alasannya kenapa kamu melakukan hal tersebut gitu. Karena dia diajakin sama temennya buat segera ekstra, atau kalau nggak salah segera segera makan siang sama temennya, sehingga dia tidak melakukan piket kelas pada hari tersebut. Seperti itu Pak Ade. Nah, dari Bu Okta dan saya sudah membagikan pengalaman. Mungkin Bapak Ibu di sini mau membagikan pengalaman juga terkait dengan segitiga restitusi, atau Bapak Ibu pernah menyaksikan ada rekan guru Bapak Ibu begitu pernah melakukan segitiga restitusi ini. Silakan jika ingin berbagi pengalaman. Mungkin dari kasus yang sering ada, Pak Heri mungkin yang paling sering mengalami hal seperti ini. Nah, penanganan BK di Kosayu begitu, Pak Heri mohon maaf, penanganan BK apakah
sudah menggunakan segitiga restitusi begitu Pak Heri kalau anak melakukan kesalahan di SMA Kak Kolese Santo Yusuf ini Pak Heri? Mungkin bisa berbagi cerita. Oke, Pak Adi, tentang pendampingan ke anak, segitiga restitusi itu mutlak, kalau saya boleh katakan mutlak, karena kita memahami anak sebagai pribadi yang utuh, berproses untuk menjadi dewasa dan mengakui tingkat perkembangan anak dalam menyelesaikan masalah itu ada tingkatannya masing-masing. Kadang dia benar-benar sebagai anak, sebagai pra-remaja, remaja atau dewasa. Dan terkadang anak-anak kita, anak-anak usia SMA, pola pikirnya sudah dewasa. Dan ada banyak yang masih anak-anak, sehingga dengan segitiga restitusi ini hubungannya apa? Kalau tadi ditanyakan BK dipakai enggak? Segitiga restitusi pasti dipakai, Pak Adi. Ketika kita ngomong anak-anak biar nggak tersinggung, ketika anak-anak berani mengungkapkan, ada kepercayaan kepada kita, terus anak-anak berani membuat statement untuk penyelesaian masalahnya sendiri, terus anak-anak mampu melihat kenapa saya tadi melakukan ini, dampak dari sebuah pilihan dan keputusan yang saya ambil apa, saya mestinya bagaimana norma yang ada di sekitarnya itu berlaku dan lain-lain. Itu biasanya kita ajak ngobrol ke anak-anak, dan anak-anak yang mengambil sikap sendiri dari cerminan kita ya. Kita memberi semacam feedback berupa pertanyaan, pernyataan, dan anak-anak bisa merefleksikan itu Pak. Oke Pak Heri, terima kasih banyak atas sharingnya. Berarti apakah segitiga restitusi ini memang sudah sangat sering dilakukan begitu? Apakah ada panduan khususnya ketika melakukan segitiga restitusi kalau di sekolah Pak Heri? Kalau di sekolah itu segitiga restitusi seharusnya ketika kita kuliah dulu itu ada psikologi pendidikan ya. Oh ya. Antar psikologi pendidikan dan macam-macamnya itu ada sebenarnya di sana ya, sudah tersirat sebenarnya. Tapi enggak semuanya kita melihat itu hal yang penting ya. Termasuk di BK sendiri bagian dari pola konseling yang mengadopsi segitiga restitusi ini ada bagian, kan ada sekian banyak teori konseling, tapi yang benar-benar melihat memahami murid kalau sampai hari ini yang saya lihat ya segitiga restitusi ini. Anak-anak diajak mikir, diajak merefleksikan, diajak buat sebuah rencana dengan benar-benar harus bagaimana. Bahkan dari kasus yang pernah saya jalani di sini, masalah yang berat pun anak-anak jadi ngerti dan tersenyum. Oke, nggak apa-apa Pak, saya nangis nggak apa-apa, tapi saya harus ngerti dan saya harus bisa. Gitu. Oh, ini ya berarti sangat bermanfaat sekali ya ketika kita atau seorang guru ini menggunakan segitiga restitusi, kita menggali pengalaman yang sangat dalam ke anak ya terkait dengan hal tersebut. Benar sekali. Sebenarnya kalau kita guru mau memakai restitusi, kita emosi kita enak kok Pak sebenarnya. Iya. Kita nggak harus capek-capek mikir emosi, perasaan, rasa bad mood kita, atau ketika kita mau ngajar, mau lihat anak misalnya, lihat anak tidur ini lebih 10 menit 15 menit terus kita langsung habisi dia dengan omongan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kedewasaan kita ya, dengan peran kita sebagai guru bisa menghabisi anak dengan omongan, dengan intimidasi dan lain-lain, sangat mungkin bisa. Tapi kita berani nggak datang menyentuh anak itu pelan sambil tersenyum ya, ngobrol kok kelihatannya capek banget ya, sambil ngobrol santai gitu, mungkin anak disapa seperti itu satu hal yang luar biasa bagi anak. Dan selanjutnya pelajaran guru itu pasti dia akan sungkan untuk melakukan. Ternyata guruku sebaik itu ya, walaupun aku salah kok ini. Walaupun di awal kita punya kesempatan menghabisi, kamu itu tidur gini-gini nggak menghargai siapa, bisa melakukan, tapi ada pilihan berbuat baik. Ketika kita mencoba meredakan emosi, tersenyum, ambil datangi, mungkin anak ini semalam mungkin di rumah membantu orang tuanya, mungkin ada saudaranya yang sakit, mungkin ada ini. Anak tertidur, kita nggak pernah tahu, dan kita cenderung lebih langsung menghakimi kan. Iya. Dan karena kekuasaan kita, cobalah nanti. Sebenarnya kalau kita mampu mengolah, meredam sedikit emosi, perasaan itu, kita juga nyaman. Terus setelah masalah itu nanti
ketemu dengan anak di luar dan lain-lain, anak itu pasti tersenyum dan menyapa kita dengan apa ya, itulah sebenarnya itu harapannya kan dari sana. Ya. Hubungan baik itu seperti itu, menurut saya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Heri sharingnya. Jadi Pak Heri ini menegaskan bahwasanya posisi kontrol seorang guru ketika menangani sebuah permasalahan itu juga sangat berhubungan erat dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar begitu ya. Nah, terkait dengan Pak Heri yang disampaikan tadi, kalau guru mau menggunakan kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaan akan sangat mudah sekali mengintimidasi anak begitu ya Pak Heri ya. Tetapi guru itu mempunyai kesempatan untuk memilih kebutuhan dasar apa yang akan digunakan. Begitu ya. Di sana kalau saya mendengar cerita Pak Heri tadi ada proses saling menghargai, kemudian proses saling menyadarkan diri begitu. Kita akan mengetahui kebutuhan dasar anak ini apa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke posisi kontrol begitu ya, atau kita sudah langsung menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer untuk mengetahui kebutuhan dasar anak itu tadi. Anak ini ingin disayangi kah? Di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau apa begitu ya. Jadi Pak Heri menjelaskan ini dengan sangat luar biasa sharing pengalamannya begitu. Terima kasih banyak Bapak Heri. Jadi di bimbingan konseling di Kosayu tidak menangani sebuah permasalahan yang penghukuman saja, tetapi menyadarkan, benar-benar menggunakan segitiga restitusi. Dan kata Pak Heri itu tadi, mutlak untuk digunakan. Begitu. Mungkin ada yang mau sharing lagi, Bapak Ibu, terkait dengan posisi kontrol ini. Silakan jika ada. Serius mungkin terkait dengan posisi kontrol? Iya, saya sih nggak terlalu mempelajari Pak ya tentang posisi-posisi itu. Saya tahu itu posisinya terlentang dan tengkurap gitu. Ya. Tapi gini, mungkin lebih ke opini saya tentang segitiga restitusi, bahwa memang benar ini segitiga restitusi itu harusnya memang disadari oleh guru betapa pentingnya. Tapi kita juga harus mengerti bahwa sebuah budaya itu membutuhkan waktu bahkan mungkin ratusan tahun untuk terjadi dan take effect atau menjadi berefek kepada sebuah bangsa. Gitu ya, kita mulai saja dari kelompok kecil. Terus kemudian restitusi ini tidak bisa dilakukan hanya oleh 1-2 guru saja, tetapi satu kesadarannya harus disadari semua guru dalam satu lembaga sekolah misalnya, atau paling tidak sih ini opini saya 50%, sehingga anak-anak itu merasakan memang segitiga restitusi ini ya ini harusnya guru-guru itu kayak gini. Nah, gitu. Kalau tidak, anak-anak juga akan, mereka itu semacam terhipnotis loh dengan semua apapun yang dilakukan kebanyakan guru. Contoh nih, kenapa kok orang Indonesia mereka berkata bahwa kalau anak Indonesia itu kalau nggak diomongin langsung ya nggak ngerti, diajak ngomong seperti segitiga restitusi itu, iya mereka paling ya jawabannya asal, misalnya kamu kenapa kok tidur sakit kah? Enggak Pak. Terus kemudian nah itu tidur tadi itu kamu tahu nggak sebenarnya kamu melakukan apa? Enggak Pak. You get it? Ya, semoga teman-teman memahami ya apa yang saya katakan itu berdasarkan fakta. Sehingga memang harus lebih banyak guru dalam satu kelompok sekolah itu yang mempraktekkan hal yang sama paling tidak 50%. Kalau sharing dari saya sendiri itu paling tidak begini nih. Tidak hanya guru PPPK yang memang harusnya itu, tetapi semua guru yang pertama lakukan itu adalah ketika melihat suatu penyimpangan perilaku anak-anak, misalnya contoh di kelas dia tidur, gitu ya. Yeah. Saya setuju dengan Mbak Heri. Daripada anak itu dibilang langsung maksudnya dari depan kelas ya, posisi guru itu jauh dari siswa dan kemudian langsung ngomong, misalnya namanya John, ayo John bangun. Nah daripada begitu, lebih baik mendekat terus ngomong, ya nak bangun dulu.
tolong bangun dulu sebentar. Gitu. Itu lebih baik sih, karena kita lebih cenderung untuk berhenti dahulu sebelum akhirnya kita memberikan judgement yang dikatakan oleh Pak Heri tadi. Apalagi lebih parah lagi kalau misalnya, ayo John, kamu tuh sekolah jangan tidur aja. Itu sebuah judgement ya. Oke. Daripada begitu lebih baik deketin. Yang kita inginkan kan dia bangun ya. Iya. Kita mengatakan langsung apa yang kita inginkan dari dia itu juga termasuk dalam restitusi sih menurut saya, Pak. Oh iya. Iya. Luar biasa sekali sharingnya dari Seryo ini tadi, luar biasa. Kalau saya melihat tadi Seryo sharing terkait dengan ini ya, apa itu namanya, daripada kita mengingatkan langsung di depan kelas begitu, kita menegur langsung di depan kelas, kita hampiri, kita dekati begitu ya. Jadi ada kasih di sana. Kemudian ketika kita menyebut namanya langsung atau menegur namanya langsung dari depan kelas begitu, itu kita sepertinya menjadi seorang yang membuat anak tersebut menjadi malu ya, menjadi merasa bersalah begitu ya. Nah, ternyata dari teman kita yang sudah mengimplementasikan segitiga restitusi dengan luar biasa baik. Itu mungkin yang menutup presentasi kami. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak Heri dan Seryo terkait dengan praktik segitiga restitusi di sekolah kita bersama. Begitu Bu Okta, saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Okta. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan juga partisipasinya dalam sharing tentang disiplin baik Bapak Ibu. Semoga nanti seperti pesannya Seryo ya, minimal 50% dari kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu sehingga nanti bisa memunculkan turun-temurun ya, tadi apa namanya, adat ya, yang tercipta di sekolah kita, culture yang tercipta di sekolah kita bahwa ya memang ya harusnya segitiga restitusi ini dijalankan gitu. Nah, memang tadi yang dikatakan Seryo ya kenyataannya memang seperti itu, tapi tidak ada jeleknya bahwa kalau kita harus mulai juga sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan terbiasa dan akhirnya hal tersebut memang dijalankan selayaknya biasa ya, memang harus terjadi aja seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami berdua di sini. Semoga nantinya kita bisa mengembangkan lagi ya pendidikan di lembaga kita, di sekolah kita, khususnya tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Mari kita foto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ayo dipimpin Pak Ade, gayanya gimana Pak Ade? Ayo, mari kita berfoto. Ya, jaringannya ya nih. 1, ini tadi 2, 3. Oke. Sudah di foto belum ini Bu Okta? Sudah. Satu lagi. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam Zoom malam ini. Terima kasih atas peluangan waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan diseminasi kita malam hari ini. Ya, sampai jumpa. Dadah semuanya. Dadah.